Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma anfa'na bima 'allamtana. Allahumma shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Baik para ustazah dan para santri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita akan melanjutkan kembali pembahasan kitab Tauhid karangan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Pada kesempatan yang lalu telah kita jelaskan tentang bab tafsir tauhid wa syahadah alla ilaha illallah, ya, tentang penjelasan makna tauhid dan syahadat alla ilaha illallah. Pada bab ini musannif, yaitu penulis, membawakan 5 dalil, ya, di antaranya 4 dalil dari Al-Quran dan 1 dalil dari hadis Nabi SAW. Pada pertemuan yang lalu kita telah jelaskan kalimat la ilaha illallah itu sendiri, ya, artinya terdiri dari 4 kata. Adanya kata pertama yaitu la, tidak ada, yaitu la nafiyah ataupun la lil jins, yang menafikan ketiadaan seluruh jenis apa yang ia tiadakan, ya. Kedua, ilaha, yaitu sesembahan. Yang ketiga itu illa, adalah huruf istisna, pengecualian. Yang keempat adalah Allah, salah satu nama Allah, yaitu al-asmaul husna, yang maknanya adalah yang disembah. Oleh karenanya para ulama mentakdirkan, ya, khabar la nafiyah lil jins dalam kalimat ini adalah bihaqqin, yang benar, ya. Jadi tafsiran la ilaha illallah adalah la ilaha bihaqqin illallah. La ilaha bihaqqin illallah. Itu tiada sesembahan yang benar kecuali Allah. Artinya sesembahan yang lain banyak, tetapi yang semua itu tidak benar. Yang benar adalah sesembahan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tiada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Dan ini berbeda dengan kesalahan para ulama Asy'ariyah, ya, yang menafsirkan bahwasanya la qadir 'alal ikhtira' illallah. Tidak ada yang mampu untuk menciptakan kecuali Allah. Ya, jadi kepada makna rububiyah saja, ya, mereka menafsirkan kalimat la ilaha illallah dengan rububiyah Allah, bukan uluhiyahnya Allah. Ya, oleh karenanya Al-Baghdadi rahimahullah pernah berkata, dan para ulama kami berbeda pendapat tentang makna al-ilah. Ada di antara mereka yang menyatakan bahwa kata ilah adalah al-ilahiyah, yaitu kemampuannya untuk menciptakan benda-benda. Dan ini pendapat yang dipilih oleh Abul Hasan al-Asy'ari. Ya. Jadi seperti itu, ya, perkataan mereka, ya. Ar-Razi juga tak kalah menyebutkan beberapa pendapat tentang asal kata Allah. Ia berkata pendapat ketujuh, al-ilah adalah yang memiliki al-ilahiyah, yaitu kemampuan untuk mencipta. Jadi lebih kepada mereka rububiyah, yaitu sifat penciptaan Allah Subhanahu wa taala, pengaturan, ya, pemberi rezeki dan lain-lain. Baik, pada hari ini kita akan sebutkan dulu pembagian tauhid, ya. Tauhid menurut beberapa kelompok, ya. Tauhid menurut beberapa kelompok ataupun firqah yang menyimpang, ya. Tauhid menurut beberapa kelompok ataupun firqah yang menyimpang. Yang pertama adalah tauhid menurut Mu'tazilah. Ya, ini mungkin teman-teman perlu dicatat, ya. Tauhid menurut Mu'tazilah. Tapi tadi sudah kita katakan bahwasanya la ma'bud bihaqqin illallah. Tidak ada sesembahan ataupun la ilaha bihaqqin illallah. Tidak ada sesembahan yang benar kecuali Allah. Ya, itu yang penafsiran yang benar, ya, menurut ulama kita. Yang pertama adalah tauhid menurut Mu'tazilah. Tauhid menurut Mu'tazilah adalah mengesahkan Allah dari segala yang menyamainya. Mengesahkan Allah dari segala yang menyamainya. Hal ini melazimkan harus menolak seluruh sifat. Ya, kemarin sudah kita sampaikan sekilas, ya. Yaitu mengesahkan Allah dari segala yang menyamainya. Artinya dengan penafsiran seperti ini, ya, mengesahkan Allah dari segala yang menyamainya, melazimkan harus menolak seluruh sifat. Ya, melazimkan harus menolak seluruh sifat. Karena ciri yang paling utama pada Allah adalah keazalian wujudnya. Ya, wujud.
ya, ada. Nah, menurut mereka, ya diantaranya ini ulamanya, tokoh ulama Al-Mu'tazilah, Qadhi Al-Abdul Jabbar dalam karangannya, dalam bukunya Syarah Al-Usul Khamsah, ya. Eh, Jika kita menetapkan sifat-sifat lainnya yang juga azali bagi Allah Subhanahu wa taala, berarti kita telah menetapkan sekutu-sekutu bagi Allah. Nah, jadi kalau mereka menetapkan sifat azali lainnya dari sama Allah, berarti kita telah menetapkan sifat-sifat sekutu bagi Allah. Ya, jadi mereka menolak sifat, teman-teman, ya. Ya, kalau mereka menetapkan sifat-sifat, berarti ya, mereka telah menetapkan sekutu-sekutu bagi Allah. Nah, bagaimana cara bantahnya? Bantahannya dari beberapa sisi, ya. Yaitu sifat utama Allah bukan hanya keazalian wujud. Jadi mereka cuma mengakui keazalian wujud saja. Selain itu tidak. Nah, sifat utama Allah, maka bantahannya yang pertama adalah sifat utama Allah bukan hanya keazalian wujudnya saja, akan tetapi juga semua sifat yang tidak bisa dimiliki oleh selainnya. Nah, kita bantah seperti itu, ya. Tidak hanya sifat keazalian, ya, keazalian wujudnya saja, akan tetapi juga semua sifat yang tidak bisa dimiliki oleh selainnya. Apapun sifat itu, misalkan seperti menciptakan segala sesuatu selainnya, yang menciptakan langit hanya Allah. Mengetahui segala sesuatu secara mutlak hanya Allah. Mendetail dan menyeluruh, berkuasa dan mampu atas segala sesuatu secara mutlak hanya Allah, serta statusnya sebagai sesembahan yang Maha Esa hanya Allah. Jadi bukan hanya sifat keazalian wujud saja, ya, yang hanya mengetahui secara mutlak, mendetail, ya, manusia, ya, seperti dalam ayat wala wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha, tidak ada daun yang jatuh pun melainkan Allah yang tahu. Jadi yang tahu secara mendetail tanpa salah, ya, secara mutlak, dan Allah lah yang hakikat sesembahan yang Maha Esa, satu-satunya yang pantas dan benar untuk disembah itu Allah. Bantahan yang kedua, berbilangnya sifat keazalian tidaklah mengapa selama yang dimaksud bukanlah berbilangnya zat pencipta. Nah, jadi berbilangnya sifat keazalian tidak mengapa, artinya sifat keazalian Allah Maha Pengampun, Allah Maha Pengasih sejak azali, ya. Artinya sebelum ada apapun, ya, sebelum Allah menciptakan apapun, Allah itu ada, sebelum sesuatu itu ada, ya, Allah sudah ada sifat rahmah, sudah ada sifat rahim. Artinya sifat itu sudah azali bagi Allah, bukan sifat itu tiba-tiba datang, maka tidak masalah. Yang masalah itu kalau berbilangnya adalah berbilangnya pencipta. Nah, itu dia bantahannya. Bantahan yang ketiga, syubhat ini dibangun di atas khayalan bahwa suatu zat yang bisa tegak tanpa sifat, yaitu zat mujarradah. Itu zat yang bisa tegak tanpa sifat, namanya zat mujarradah. Padahal zat tanpa sifat pada hakikatnya tidak ada wujudnya. Ya, mereka bangun zat tanpa sifat namanya zat mujarradah. Zat aja, jadi zat nggak ada sifat. Jadi seolah-olah mereka mengatakan Allah itu zat, tapi tidak ada sifat. Jadi kalau kita sifatkan Allah, berarti sifat itu berbilang, artinya sudah Allah itu nggak azali lagi, artinya Allah itu seolah-olah mereka menetapkan sekutu-sekutu bagi Allah. Jadi nggak boleh ada sifat-sifat. Padahal kita katakan seperti maha mengetahui, sebagian manusia yang pintar mengetahui juga, ya. Tapi dia mengetahui sebagian saja, misalkan dia ahli di bidang penerbangan, dia tahu di bidang itu saja, tapi nggak tahu secara mendetail, secara mutlak, bisa jadi salah. Nah, mereka membangun di atas khayalan tersebut, ya. Ada sifat tanpa ada wujudnya yang mereka sebutkan dengan zat mujarradah. Eh, ya, padahal kita katakan zat
tanpa sifat, pada hakikatnya tidak ada wujudnya, apalagi memiliki sifat khusus azali. Ya. Jadi keazalian bukanlah sifat khusus zat mujarroda, akan tetapi salah satu sifat khusus zat yang bersifat. Ya, jadi tidak ada ya hakikatnya, semua saja ya pasti ada sifatnya ya, sifatnya ya. Jadi eh, mereka menafikan sifat ya pada Allah Subhanahu wa taala, pada pencipta. Ya, kita katakan apapun semua secara logika saja, sesuatu itu nggak ada sifat, nggak mungkin. Misalkan air, sifatnya apa? Cair. Eh, Apalagi batu, sifatnya keras. Apapun pasti ada. Kita sendiri sifatnya apa? Kita di antara sifatnya kita punya dua mata, hidung, telinga, ya, dan lain-lain. Dari sifat fisik ataupun sifat non fisik ya. Nah, jadi kalau nggak ada sifat berarti seolah-olah ya semua itu punya sifat. Jadi mereka menafikan itu sifat ya. Itulah Mu'tazilah ya. Yang keempat bantahannya, demikian pula tak kala kita menetapkan sifat-sifat Allah yang azali, bukan berarti sifat-sifat tersebut azali tanpa zat. Karena sifat tidak bisa berdiri sendiri, akan tetapi sifat-sifat tersebut azali bersama zatnya. Jadi kita katakan Allah Maha Rahim, Allah Maha Rauf, Allah Maha pemberi rezeki. Dari azali pun Allah sudah memberi rezeki. Sifatnya itu sudah ada dengan zatnya, tidak yang sifatnya belakangan datang, tidak. Nah ini kita katakan ya. Jadi tidak mengapa sebatas pencipta itu tidak berbilang. Dan kita katakan sifat-sifat tersebut azali bersama zatnya. Nah, karena sifat itu tidak berdiri sendiri, teman-teman. Dan kita katakan juga bahwasanya zat dari sifat-sifat Allah adalah Allah itu sendiri. Alhamdulillah. Paham ya di sini ya? Mudah-mudahan teman-teman nggak bingung nih, ya. Ya, jadi Mu'tazilah, ya kita ulangi lagi, ini pelan-pelan ya teman-teman ya. Mu'tazilah, mereka mengesahkan Allah dari segala yang menyamainya. Jadi tujuan dia bagus sebenarnya, ingin mengesahkan Allah dari segala yang menyamainya. Nah, menurut mereka uh, untuk mengesahkan Allah dari segala yang menyamainya tersebut, haruslah kita menolak seluruh sifat. Karena ya ciri paling utama para Allah adalah keazalian wujud. Artinya Allah seolah-olah mereka cuman Allah itu azali wujudnya, ada wujudnya sejak azali. Allah itu ada, eksis, tapi tidak ada sifat seperti itu. Karena kalau mereka menetapkan sifat, berarti sifat-sifat itu sama seperti manusia. Allah Maha melihat, manusia bisa melihat, makhluk bisa melihat. Allah Maha mendengar, makhluk juga Maha mendengar. Nah, jadi mereka anggap seperti itu. Jadi kalau ada sifat, berarti seolah-olah kita menetapkan sekutu-sekutu bagi Allah. Itu benar. Padahal kita katakan bantahannya tadi apa? Kalaupun Allah mencipta, ada manusia yang bisa mencipta apa, helikopter dan lain-lainnya. Tapi Allah lah yang maha mutlak, maha mencipta. Ya, jadi seperti langit, siapa yang bisa mencipta? Bumi, siapa yang mencipta? Air, siapa yang bisa mencipta? Lautan, siapa yang bisa mencipta? Jadi Allah lah mengetahui, ya, Allah maha alim, ya, Allah mengetahui secara detail, mutlak. Nah, itu kita katakan. Ya, bantahannya lagi sifat azali itu tidak mengapa selama yang maksudnya adalah tidak berbilangnya pencipta. Jadi tidak mengapa. Kita katakan Allah punya sifat banyak ya yang Allah mensifati dirinya dengan sifat-sifatnya. Jadi sifat itu sudah ada menyatu dengan zatnya. Jadi tidak ada istilah mereka mengatakan zat tanpa sifat itu zat mujarrada. Itu tidak ada ya. Nah, jadi seperti itu ya. Dipahami ya teman-teman ya. Jadi sifat-sifat Allah itu, zat pada sifat-sifat dari sifat-sifat Allah itu adalah Allah itu sendiri.
Jadi seperti itu. Jadi tidak ada zat ataupun tidak ada sifat yang berdiri sendiri, tidak ada, ya. Karena Allah ada bersama sifat-sifatnya, ya. Sejak azali, ya. Sejak azali itu sejak sebelum sesuatu yang ada, ya. Kana Allah wa lam yakun lahu syai'. Ya, artinya Allah itu sudah ada sebelum sesuatu itu ada, sebelum Allah menciptakan sesuatu, Allah itu ada. Jadi Allah itu eksis, ya. Jadi di mana Allah misalkan sebelum ada sesuatu, Allah itu sudah ada, itulah pencipta. Ya, Eh, tauhid menurut tadi menurut Mu'tazilah. Nah, yang kedua adalah tauhid menurut ulama ahlul kalam. Di antaranya adalah Asy'ariyah, ya. Yang disifatkan ataupun yang dinisbatkan kepada Abul Hasan Al-Asy'ari. Ada juga nanti Asy'ariyah ini terbagi dua, ya, teman-teman. Nanti kita jelaskan di pertemuan yang akan datang, ya, ataupun pertemuan yang kalau ketemu nanti mereka dan kebanyakan di Indonesia kita sebagai, ya, memakai ini, ya, ahlul kalam, ya, Asy'ariyah, ya, Asy'ariyah. Ya, kita katakan di sini, ya, ada bahkan mereka mengikuti Asy'ariyah al-mutaakhirin, ya. Ya, mereka khilaf dengan pendapat Abul Hasan Al-Asy'ari sendiri, ya. Jadi mereka membatasi penafsiran tauhid hanya pada makna rububiyah Allah, ya. Rububiyah tadi kita katakan, ya. La qadir 'alal ikhtira' illa Allah. Tidak ada yang mampu untuk menciptakan kecuali Allah. Nah, jadi mereka membatasi kepada sifat rububiyah saja, itu sifatnya Allah saja, ya, bukan dalam tauhid sesembahan, ya, dengan mengabaikan makna uluhiyahnya. Nah, itu dia. Sebentar. Alhamdulillah. Kedua, tauhid menurut ahlul kalam, ya, tadi kita sudah sampaikan, diantaranya Asy'ariyah yang membatasi tauhid hanya pada makna rububiyah Allah Subhanahu Wa Taala. Paham, ya, teman-teman, ya? Kalau nggak paham kita ulang lagi, ya. Jadi harus pelan-pelan di sini, makanya teman-teman harus mengerti, ya. Ini kita udah mulai pembahasan yang berat, ya. Yang ketiga adalah tauhid menurut Sufi, ya. Makna tauhid menurut Sufi. Nah, sebagian mereka, ya, ini adalah ada dalam kitab Minhaj As-Sunnah An-Nabawiyah, ya, jilid 2 halaman 130-131, ya. Tauhid menurut Sufi membagi tauhid menjadi tiga, yaitu tauhidul ammah, tauhidnya orang awam, tauhidul ammah, ya, yakni mempersaksikan la ilaha illallah berdasarkan risalah yang dibawa oleh para nabi. Nah, ini mereka membatasi ataupun membagi tauhid jadi tiga, ya. Tadi tauhid ammah, tauhidnya orang awam, tauhid umum. Yang kedua adalah tauhidul khassah. Tauhidul khassah yaitu tauhidnya orang spesial. Jadi ada tauhid orang umum, ada tauhid orang spesial, ya. Ya, ini keyakinan tauhid yang tak membutuhkan dalil, bersih dari pertentangan batin dan logika, serta tidak membutuhkan sebab apapun. Nah, ini tauhid khas, spesial. Yang terakhir yaitu tauhid khassatil khassah. Tauhidnya orang super spesial. Nah, jadi mereka sufi ini udah tingkat-tingkatan, ya. Kalau orang-orang awam masih ini tauhid umum lah. Kalau udah spesialnya tauhid khassa. Kalau udah spesial tauhidul khassatul khassa. Ya.
super spesial. Ini tauhid yang pada asalnya Allah khususkan untuk dirinya sendiri dan hanya Allah yang berhak memilikinya dengan keagungannya. Kan tapi terkadang Allah menampakkan secercah darinya kepada kelompok-kelompok orang-orang pilihan, ya. Kemudian ia menjadikan mereka seakan bisu terkait hal itu sehingga mereka tidak mampu menjelaskan ataupun menyebarkan kepada selain Allah, selain mereka, ya. Sehingga mereka tidak mampu menjelaskan ataupun menyebarkannya kepada selain mereka. Jadi aneh nih, nggak tahu ya. Tauhid umum, tauhid khusus spesial, super spesial khusus yang hanya Allah berikan kepada orang-orang spesial di antara mereka. Jadi mereka pun nggak mampu menjelaskan bagaimana sih, apakah udah derajat apa gitu kan. Ini, sufi ya. Nah, perhatikan bagaimana mereka mengkategorikan tauhid yang selama ini menjadi risalah utama para nabi dan rasul hanya sebagai tauhidnya orang awam yang belum mencapai taraf kesempurnaan. Nanti kalau tauhid awam belum mencapai kesempurnaan, ya. Ya, bagaimana dalam kitab Syarah At-Tahawiyah karangan Imam Abul Ais Al-Hanafi yang kita baca juga bukunya, yaitu Al-Arjuza Al-Mi'iyah fi Dzikri Hali Asyrafil Bariyah, ya, yang besok ya kajian sirah. Beliau juga menulis Syarah Tauhid Akidah At-Tahawiyah, bahwa tauhid yang harus diyakini oleh setiap hamba adalah sama. Nah, itu dia sebenarnya, yaitu bersaksi dengan tulus bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah. Dan itulah tauhid. Nah, dua kekasih Allah dan Rasulullah dan Nabi Ibrahim serta seluruh nabi dan rasul lainnya. Nah, jadi seperti itu. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 130-31. Jadi bagaimana mereka mengkultuskan ya tauhid khusus, tauhid super khusus ya. Tauhid orang-orang awam berarti tauhid belum mencapai kesempurnaan. Padahal tauhid itulah begitu. Yaitu tauhid bersaksi dengan tulus tiada Tuhan yang berhak, itulah tauhid. Ya. Dan Muhammad Rasulullah, Allah Muhammad Rasulullah, Nabi Ibrahim juga dan para nabi-nabi semuanya. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 130-31, 131, وَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ. Dan tidak ada yang benci kepada agama Ibrahim melainkan orang yang memperbodohkan dirinya sendiri. وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ. Dan kami telah memilihnya di dunia dan sungguhnya dia di akhirat benar-benar termasuk orang-orang yang saleh. إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ. إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ. Ya, ketika Tuhannya berfirman kepadanya, tunduk patuhlah kamu. Ibrahim menjawab, qala aslamtu li rabbil alamin. Aku tunduk patuh kepada Tuhan semesta alam. Tauhid itu tauhid yang ketiga ya. Makna tauhid yang ketiga menurut orang Sufi ya. Pertama tadi Mu'tazilah, kedua tauhid ahli kalam diantaranya Asy'ariyah, yang ketiga yang batasi hanya kepada sifat rububiyah, yang ketiga tauhid menurut ulama Sufi. Tauhid yang keempat yaitu tauhid al-ittihadiyah, yaitu para penganut wahdatul wujud ya. Penganut wahdatul wujud. Ya, apa ini wahdatul wujud, teman-teman? Yaitu al-ittihadiyat. Yaitu menurut mereka ya, hakikat tauhid adalah meyakini bahwa apa yang terlihat seluruhnya adalah Tuhan. Nah, ini keyakinan batil lagi nih. Ya, menurut mereka apa yang terlihat seluruhnya adalah Tuhan. Nah, ini lebih aneh lagi nih. Ya, kalau Mu'tazilah menafsirkan sifat, ya, kalau Sufi dibuat tauhid bermartabat-martabat sampai ada spesial tauhid untuk orang-orang super spesial.
Kalau ahli kalam di antaranya Asy'ariyah membuat tauhid adalah sebagai terbatas kepada rububiyah Allah yang mampu menciptakan. Jadi membatasi, tidak ada masuknya uluhiyah di situ. Nah, tauhid ittihadiyah semua yang dilihat seluruhnya adalah Tuhan. Ya, ya. Walaupun bentuk wujud yang ada berbeda-beda, mereka lihat langit, mereka lihat apa-apapun, namun itu hanyalah penampakan belaka, sedangkan hakikat semua wujud adalah esa satu dan dan azali, ya, yaitu hakikat Tuhan. Ya, Ah, nah Ittihadiyah ini diantaranya Ibnu Arabi, ya, beliau berkata, Fasubhana man azhara al-asya' wa huwa ainuha. Maha suci Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya mereka semua ini dalam rangka mengesahkan Allah, tapi ngawur ngomongnya, teman-teman. Ya. Jadi mereka mengatakan Maha suci Allah yang menampakkan segala sesuatu sedang dialah zat hakiki dari segala sesuatu tersebut. Apa yang terlihat di kita, daun-daunan, pepohonan, apapun. Dan dialah zat hakiki yang dari segala sesuatu tersebut. Eh, Karena berlandaskan tauhidnya ittihadiyah, yaitu penganut wahdatul wujud, ya, yaitu semua penampakan, semua yang terlihat adalah Tuhan, maka mereka mengatakan bahwasanya, diantaranya Ibnu Arabi, yang akhirnya menyatakan bahwa Fir'aun adalah ahli tauhid nomor satu. Dia mengatakan Fir'aun yang mengatakan dia Tuhan, ya, yang ditenggelamkan di Laut Merah, ya, ketika ingin mengejar Musa. Nah, mereka mengatakan Fir'aun itu adalah ahli tauhid nomor satu. Tak kala dia mengaku sebagai Tuhan yang tertinggi. Ya, ahli tauhid. Padahal ahli syirik, ahli, ya, dosa apa kalau dosa yang mengaku diri Tuhan, kan? Nah, menurut mereka, karena menurut Ibnu Arabi, Fir'aun itu sendiri sebagaimana segala sesuatu lainnya. Sejatinya adalah merupakan salah satu dari sekian penampakan Tuhan. Jadi Fir'aun itu adalah sekian dari penampakan Tuhan. Nah, ini udah ke apa namanya, kebatilan, ya, teman-teman, ya. Jadi udah tidak betul lagi, ya. Baik, yang kelima, tauhid menurut takfiri dan haraki. Ya, tauhid menurut takfiri dan haraki. Makna la ilaha illallah menurut mereka adalah tidak ada hakim kecuali Allah. Ya, makna la ilaha illallah menurut mereka tidak ada hakim kecuali Allah. Kalau tadi meyakini seluruh yang terlihat seluruhnya adalah Tuhan. Itu yang wahidatul wujud. Kalau ini takfiri dan haraki, tauhid menurut firqah takfiri dan haraki, makna la ilaha illallah adalah tidak ada hakim kecuali Allah. Yang mereka anggap sebagai risalah utama yang diperjuangkan para nabi dan rasul. Ya, dan yang menyebabkan terjadinya pertikaian dan pertempuran antara para nabi dan kaumnya. Ini para takfiri dan haraki, ya. Eh, dia perhatikan ucapan mereka, ya. Di antaranya adalah Sayyid Qutb, ya, dari Mesir nih. Sayyid Qutb berikut. Beliau berkata, sesungguhnya mereka bangsa Arab telah mengetahui makna ilah dan la ilaha, la ilaha illallah. Sesuai dengan bahasa mereka, yaitu bahwa makna al-uluhiyah ketuhanan adalah al-hakimiyah al-ulia. Yaitu makna la ilaha illallah secara makna uluhiyah ketuhanan adalah kekuasaan yang tertinggi, al-hakimiyah al-ulia. Kekuasaan yang tertinggi. Mereka mengetahui bahwasanya makna tauhid uluhiyah adalah memberantas kekuasaan yang ketika itu berada di tangan para dukun, para pemimpin kabilah, para penguasa. Lalu mengembalikan seluruh kekuasaan tersebut hanya kepada Allah. Jadi hakim yang betul itu Allah. Ya betul, kita menghukumkan dengan kitabullah, tapi menurut mereka hakim. Jadi seluruh kekuasaan tersebut hanyalah kepada Allah. Ya, jadi kekuasaan yang ada berada pada dukun, pemimpin kabilah, para penguasa harus dikembalikan.
Mereka mengetahui bahwasanya la ilaha illallah adalah seruan untuk memberontak terhadap kekuasaan yang ada di bumi yang sejatinya telah merampas sifat ketuhanan yang paling spesial. Jadi, ini model ini yang bom bunuh diri ini teman-teman. Ya, ini bahaya ini. Ya, model dia anggap hukum togut semua dah. Ya, kalau kita selama pemimpin tidak melarang kita untuk ibadah di masjid, selama masih dia adalah, apalagi kita di negara yang muslim kita katakan ya, walaupun sebagian hukum tidak semua sempurna ambil hukum Islam, tapi tidak boleh memberontak ya. Disuruh untuk kita doakan pemimpin. Ya kalau ini disuruh berontak, jadi semua tauhid. Selain firqah dia tauhid. Ya makanya dia nggak segan-segan, nggak takut-takut ya. Misalkan pakai cadar, ya teman tampilan mereka Islam. Laki-lakinya jenggot, ya seperti itu cingkrang. Tetap mereka pakaian kayak Islam gitu. Tapi berani ngebom, pergi ke mungkin istana negara atau kemana, ke gereja dibomnya, orang-orang nggak. Padahal Nabi itulah mereka hanya belajar Islam itu sedikit-sedikit ya, tidak paham ya. Nah ini dia, karena hanya kekuasaan yang betul. Ini udah nggak betul di pemerintah, ada korupsi ini. Semua itu selain mereka adalah tauhid, hukum setan. Kalau kita bunuh mereka, kita mati pun kita, ini salah memang. Ya, nah itu dia. Jadi seruan untuk memberontak terhadap kekuasaan yang ada di bumi yang sejatinya telah merampas sifat ketuhanan yang paling spesial ya, seruan untuk memberangus seluruh tatanan yang dibangun di atas landasan perampasan tersebut, serta seruan untuk memberontak terhadap kekuasaan-kekuasaan yang berhukum dengan syariat mereka yang sendiri tidak pernah diizinkan oleh Allah SWT. Jadi ini kalau ikut takfiri dan apa namanya orang harafi ya, maka semua diberantas dia harus. Nah, ini bahaya. Tentu pernyataan Said Kutub di atas adalah kesalahan besar karena ia bertentangan dengan konsensus para ahli tafsir dan ahli bahasa Arab tentang makna al-ilah dan uluhiyah. Ya, bukan kekuasaan maknanya, bukan al-hakimiyah tadi ya, al-hakimiyatul uliyah, kekuasaan yang tertinggi ya. Jadi bertentangan semua dengan para ahli tafsir, ahli bahasa Arab. Penafsiran yang keliru ini adalah biang kerok munculnya berbagai penyimpangan dalam metode dakwah para haraki ya, dan takfiri tadi, seperti tadi minimnya kepedulian terhadap pemberantasan praktik-praktik kesyirikan di alam semesta ini. Karena menurut mereka itulah bukan yang penting. Jadi syirik-syirik ini nggak penting. Yang paling urgen menurut mereka adalah menegakkan hukum Allah dalam pemerintahan itu. Nah, jadi nggak perlu syirik-syirik itu apa gitulah. Tapi menegakkan hukum Allah itu yang paling penting ya dalam pemerintahan. Kemudian vonis kafir terhadap pemerintah dan penguasa yang bagi mereka sangat enteng untuk dijatuhkan. Karena menurut mereka para penguasa telah merampas hak ketuhanan yang paling spesial dan urgen. Jadi itu tadi kekuasaan, ini udah pemimpin, dah togut nih semua, udah kawan sama Cina. Jadi udah dianggap togut, udah berarti kalau togut udah bisa dirampas. Ya ada rencana kudeta untuk, itu tidak betul itu. Nah, ini bahaya nih pemahaman seperti ini. Kemudian meremehkan para dai yang fokus menyuruh umat kepada tauhid uluhiyah yang benar dan bersemangat dalam berantas praktik-praktik kesyirikan. Nah, jadi udah nggak dia nggak pikir, yang penting pemerintahan gimana cara. Itu hanya Allah yang betul. Jadi semua yang hukum nggak betul ya harus dilengsarkan. Nah, ini bahaya nih. Ini pemikiran yang membuat perpecahan umat, artinya membuat apa namanya timbul perang ya, kudeta dan lain-lain. Justru fakta sejarah bertentangan dengan ideologi Said Kutub dan para pengikutnya. Ya, ini golongan takfir ini Said Kutub ya. Nah, para nabi dan rasul justru tidak meributkan kekuasaan dalam dakwah mereka. Jadi para nabi nggak pernah ini. Ya, bagaimana kita baca misalkan dakwah Nabi Musa alaihissalam, Nabi Isa, Nabi Hud, Nabi Soleh, Nabi Lut, Nabi Ibrahim, Nabi Shu'aib.
dan Nabi Muhammad dan nabi-nabi lainnya adalah akan kita dapati bahwa mereka sama sekali tidaklah menjadikan tumpuk kepemimpinan mereka sebagai prioritas utama. Ya, kepemimpinan enggak prioritas utama. Terlebih lagi seruan untuk memberontak kepada para penguasa bumi, enggak. Ya, enggak fokus utama itu, tapi seruan mereka lebih kepada tauhid, ya, mengesahkan Allah, beriman hanya kepada Allah. Memang benar bahwa hukum adalah milik Allah, betul itu. Dan bahwa manusia wajib berhukum dengan hukum Allah, betul. Akan tetapi menjadikan hal ini sebagai prioritas utama, ya, dan malah mengesampingkan makna tauhid uluhiyah yang sesungguhnya serta mendakwahi umat kepadanya adalah hal yang salah dan berbahaya. Nah, jadi seperti itu ya, teman-teman ya. Nah, kalau bisa kita buat diagram, ya, kita buat diagram, misalkan tafsir menyimpang tentang tauhid, ya, nah, judulnya. Kemudian kita tarik apa namanya kayak diagram ya atau apa gitu. Ya tadi kita sudah sebutkan tauhid menurut Mu'tazilah, ya, yaitu menolak seluruh sifat-sifat Allah karena menetapkan sifat Allah yang azali juga melazimkan berbilangnya Allah. Asy'ariyah tauhid hanya terbatas makna ar-rububiyah, ya, mengabaikan makna uluhiyah. Kalau Sufiyah menjadikan tauhid para rasul dan eh, tauhidnya para rasul adalah tauhidnya orang awam dan ada tauhid yang lebih khusus dan bahkan ada yang super khusus. Kemudian yang keempat tauhid al-ittihadiyah atau wahdatul wujud, yaitu tauhid adalah bersatunya Tuhan dengan makhluk. Nah, ini bersatunya Tuhan dengan makhluk. Coba kalau dia bilang, makanya Firaun dianggap ahli tauhid nomor satu, ya. Nah, padahal justru membedakan Tuhan dan makhluk adalah kesyirikan, kata mereka. Ya, membedakan Tuhan dengan makhluk adalah kesyirikan, kata mereka. Jadi apapun yang terlihat semuanya adalah Tuhan. Nah, dan yang terakhir yaitu takfiri, tauhid hanya terfokus pada tidak ada hukum kecuali hukum Allah. Sehingga berhukum kepada selain hukum Allah adalah kafir secara mutlak. Nah, ini kalau ada pakai seperti ini ya, teman-teman ya. Baik, kita masuk kepada dalil ya. 5 dalil yang disebutkan oleh musannif. Silahkan baca, siapa yang baca hari ini? Dalil pertama ya. Firman Allah Subhanahu wa taala, أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. Orang-orang yang mereka seru itu, mereka sendiri mencari jalan kepada Tuhan mereka. Siapa di antara mereka yang lebih dekat kepada Allah dan mengharapkan rahmat-Nya dan takut akan azab-Nya? Sesungguhnya azab Tuhanmu adalah suatu yang harus ditakuti. Surah Al-Isra ayat 57. Baik, sisi pendalilan dari ayat ya adalah ternyata bahwa mereka yang disembah selain Allah merupakan hamba-hamba Allah yang saleh. Ya, yad'una yabtaghuna ila rabbihimul wasilata ayyuhum aqrab. Ya, mencari jalan Tuhan mereka, siapa di antara mereka yang lebih dekat, yaitu mereka menyembah orang-orang soleh. Ya, hamba-hamba yang soleh, dan sifat hamba-hamba yang soleh tersebut adalah mereka saling berlomba untuk mencari al-wasilah, kedekatan kepada Allah. Dan mereka hanya berharap dan takut kepada Allah. Nah, ini menunjukkan bahwa mereka adalah hamba yang beribadah dan bertauhid kepada Allah, tidak menyembah kepada selain Allah. Dan inilah tafsir tauhid. Jika mereka beribadah, maka mereka tidak pantas untuk diibadahi. Nah, jadi maksudnya begini teman-teman ya. Sisi pendalilan ini ya artinya makna tauhid adalah musannif membawakan 5 dalil, yaitu yang sebenarnya makna tauhid itu adalah seperti itu, yaitu ulaikal ladzina yad'un, yaitu mereka apa namanya yang yang mereka sembah apa namanya selain apa mereka sembah kepada Allah, mereka menyembah Allah ya, merupakan hamba-hamba Allah yang saleh. Itulah orang-orang yang saleh ya, yang mereka mencari ya al-wasilah, kedekatan dengan Allah. Ya, mereka hanya yarjuna rahmatah, ya berharap hanya kepada Allah.
Wa yakhafuna adzab, takut hanya kepada Allah. Ini menunjukkan bahwa mereka adalah hamba yang beribadah dan bertauhid. Nah, beribadah, ya, dia minta rahmat, mohon rahmat, berdoa hanya kepada Allah, takut hanya kepada Allah. Inilah tafsir tauhid. Jika mereka beribadah, maka mereka tidak pantas untuk diibadahi. Ya. Nah, jadi mereka aja beribadah, jangan makanya orang-orang yang beriman apa namanya ataupun datang ke kuburan, ya, apa namanya, minta sama orang-orang soleh, mereka aja mencari kedekatan dengan Allah untuk bertauhid, ya. Nah, mereka tidak berdoa, ya. Bahkan kita disuruh berdoa kepada, kalau kita ke kuburan orang soleh, kita berdoa untuk bukan berarti kita mencari doa dari mereka, ya, karena berdoa hanya kepada Allah. Nah, ini sebagian yang terjadi kesyirikan, bentuk-bentuk kesyirikan hari ini, ya. Orang-orang datang ke kuburan-kuburan wali, mungkin wali Songo dan lain-lain. Mereka berdoa, ya wali, berikanlah saya rezeki, ya wali, berikanlah saya anak, berikan saya. Wah, itu salah. Berdoa kepada makhluk Allah itu salah. Berdoa hanya kepada Allah. Mereka makhluk Allah, mereka makhluk Allah yang saleh. Mereka dulu mendekatkan diri kepada Allah. Betul, mereka orang yang saleh. Tapi Nabi saja lebih saleh daripada mereka. Kita tidak boleh kita berdoa kepada Nabi. Artinya meminta kepada Nabi, bukan berdoa. Mendoakan Nabi silakan. Memohon doa agar Nabi itu tidak boleh. Karena yang bisa mengabulkan hanya Allah. Nah, ini penting teman-teman. Ya, ini penting. Ya. Nah, dari sinilah kita mengetahui kesalahan sebagian orang yang menyangka bahwa kesyirikan kaum jahiliyah dulu hanya berkaitan dengan penyembahan terhadap patung-patung kosong semata. Padahal dalam ayat ini jelaskan bahwa sembahan-sembahan mereka adalah hamba-hamba Allah yang saleh. Nah, ini dia. Nah, jadi orang-orang jahiliyah dulu pun, ya, mereka betul patung-patung, tapi patung-patung mereka buat itu adalah banyak, diantaranya adalah orang-orang saleh. Ya, karena mereka liyuqarribuna ilallahi zulfa. Mereka pikir dengan menyembah orang-orang soleh ini bisa mendekatkan diri kepada Allah. Padahal itu adalah bentuk kesyirikan. Adapun kalau yang disembah hanyalah sekedar batu atau pohon yang bukan merupakan simbol orang soleh atau malaikat, maka tidak masuk dalam ayat ini. Nah, akan datang penjelasan nanti yang lebih detail. Ya, silakan dalil kedua. وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإني. Dan ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada bapa dan kaumnya, sesungguhnya aku berlepas diri terhadap apa yang kamu sembah. Tetapi aku menyembah Tuhan yang menjadikanku, karena sesungguhnya Dia akan memberi hidayah kepadaku. Surah Az-Zukhruf Ayat 26-27 ya. Kita perhatikan bagaimana ayat ini menjelaskan makna la ilaha illallah yang sebenarnya, yaitu mengesahkan Allah dalam segala bentuk peribadatan, ya, serta berlepas diri dari segala yang disembah selainnya. Jadi Nabi Ibrahim pun innani bara'um mimma ta'budun. Ya. Jadi karena Nabi Ibrahim udah idh qala Ibrahimu li abihi ya abati lima ta'budu ma la, karena dia udah ngajak ayahnya, ngajak kaumnya untuk beriman, ya, tapi mereka nggak mau, ya sudah, innani bara'um mimma ta'budun, ya, berlepas diri dari segala yang disembah selainnya. Nah, jadi seorang yang mengaku bertauhid namun pada kenyataannya ia masih menampakkan loyalitas kepada para pelaku kesyirikan, maka tauhidnya belumlah sempurna. Bahkan bisa jadi loyalitasnya kepada mereka dapat menggugurkan tauhid yang ia akui. Ya. Nah, ayat ini juga menunjukkan bahwa ternyata selain menyembah berhala-berhala dan benda-benda langit, kaum Ibrahim juga ternyata juga menyembah Allah. Nah, jadi mereka menyembah Allah juga, tapi menyembah berhala-berhala dan benda-benda langit. Nah, berarti mereka beriman juga kepada Allah, tapi mereka mensekutukan Allah. Ya, satu sisi mereka menyembah Allah, satu sisi juga mereka menyembah benda-benda langit dan berhala-berhala. Nah, dari sini dapat kita simpulkan bahwa tidak cukup seseorang hanya menyembah Allah, akan tetapi ia harus mengesahkan Allah dalam segala bentuk peribadatan. Nah, cukup menyembah Allah. Menyembah Allah kalau dia masih
menyembah matahari, menyembah yang lain, ya, tidak diesakan, yang disembah hanyalah Allah, maka tauhidnya tidak sempurna. Ya, dia itu dalam kesyirikan, ya. Dan hendaknya lah mengesahkan Allah dalam segala bentuk peribadatan serta meninggalkan penyembahan apapun selainnya. Dalil ketiga, silakan. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا أن لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. Mereka menjadikan orang-orang alimnya dan rohi-rohi mereka sebagai Tuhan selain Allah. Dan juga mereka mempertuhankan Al-Masih putra Maryam. Padahal mereka hanya disuruh menyembah Tuhan yang Maha Esa. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia. Maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Surah At-Taubah ayat 31. Ya, ayat ini menyebutkan kelakuan para Yahudi dan Nasrani, ya. Jadi pendeta-pendetanya Yahudi disebut ahbar, ya, pendeta-pendetanya Nasrani disebut ruhban. Ya, kalau ahbar istilah untuk pendeta-pendeta atau orang-orang alimnya Yahudi, ahbar. Kalau ruhban pendeta-pendetanya Nasrani. Ya. Nah, mereka menuhankan orang alim dan pendeta mereka selain Allah. Ini kelakuan mereka. Yaitu yang dimaksudkan menuhankan di sini adalah mereka menuruti para pendeta tersebut terkait syariat, hukum, penghalalan dan pengharaman yang mereka ada-adakan, yang mereka sudah tukar-tukar, ya, kitab suci mereka sudah dipalsukan, ya, yang sama sekali bertentangan dengan hukum Allah. Ya, penjelasan lebih lanjut dan mendetail nanti tentang ayat ini ada datang bab khusus sendiri, ya. Namun intinya adalah bahwa salah satu konsekuensi dari bertauhid adalah memperuntukkan ketaatan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik, mungkin cukup ya sampai di sini teman-teman. Insyaallah nanti pada pertemuan yang akan datang, ya, di Selasa depan dalil keempat dan dalil kelima kita akan baca. Kemudian kita akan masuk bab ke-6, ya, minasyirki lubsul halaqah wal khayti wa nahwihima li raf'il bala au daf'i. Ini sudah termasuk nanti cabang-cabang kesyirikan, ya. Di antaranya termasuk dari kesyirikan yaitu memakai gelang, benang dan sejenisnya untuk menghilangkan atau menangkal bencana. Wallahu a'lam bishawab. Baik, ini saja pertemuan kita pada hari ini. Semoga Allah menguatkan tauhid kita, semoga kita hanya beribadah, ya, semoga Allah menguatkan tauhid kita, kita yakin, kita esakan hanya Allah, kita menyembah hanya Allah, ya, kita bertawakal hanya kepada Allah, kita berdoa hanya kepada Allah yang esa, tidak ada yang bisa mengabulkan doa kecuali Allah. Maka insyaallah tidak ada yang bisa menghilangkan bala semua kecuali Allah. Ya, semoga kita dimasukkan surga oleh Allah SWT dengan tauhidnya, tanpa azab dan tanpa hisab. Amin ya rabbal alamin. Baik, demikianlah yang dapat kita sampaikan, ya. Semoga Allah mudahkan kita semua. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahu li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan, Ustaz izin, ya.